Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Ngomongin soal motor kenceng di kelas Sportsback 250cc, tentunya nggak bakalan jauh sama yang namanya Sportsback 250cc 2 tak yang diproduksi di era akhir 80-an sampai 90-an. Di antaranya ada Yamaha TZR 250, Suzuki RGV 250, Honda NSR 250, maupun Aprilia RS 250. Rata-rata power standar yang dimiliki motor-motor ini berada di kisaran 50 horsepower lebih. Nggak heran, dengan power sebesar itu, tentunya motor-motor ini mampu dengan mudah dipacu di kecepatan tinggi tanpa harus upgrade sana-sini. Dari sekian daftar Sportsback 250cc 2 tak, ternyata rekor motor 250cc produksi massal terkencang di dunia bukan dipegang oleh motor buatan Honda, Yamaha, Suzuki, ataupun Aprilia. Melainkan rekor ini dipegang oleh motor buatan Kawasaki, yaitu KR1S. Motor yang paling asing di antara jajaran 250cc 2 tak seangkatannya. Nah, seberapa kencangkah Sportsback 2 tak jadul Kawasaki ini? Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas di sini. Kita bahas dulu sejarah dari Kawasaki KR1S. Motor ini pertama kali muncul di ajang Tokyo Motor Show tahun 1987. Kemudian baru dijual secara resmi ke publik pada awal tahun 1988. Saat pertama kemunculannya, motor ini masih memakai nama KR1 tanpa tambahan huruf S di belakang. Kawasaki KR1 diciptakan sebagai penerus dari KR250 Tandem Twin yang merupakan sportsback replika motor balap GP 250 Kawasaki kala itu. Seiring berjalannya waktu, persaingan sportsback 250cc 2 tak di Jepang mulai memanas. Pada tahun 80-an akhir, Honda merilis NSR 250 MC18, sementara Yamaha punya TZR 250 dan Suzuki dengan RGV 250-nya. KR250 Tandem Twin yang punya desain fairing sedikit lebih jadul, tentu tidak seimbang jika disandingkan dengan kompetitornya yang sudah berpenampilan lebih modern. Maka dari itu, Kawasaki mempensiunkan KR250 Tandem Twin dan menggantikannya dengan Kawasaki KR1. Agar bisa setara dengan para kompetitornya, KR1 hadir dengan platform desain serba baru, mulai dari framenya yang diubah menggunakan model aluminium twin spar yang disebut Kawasaki sebagai frame E-box. Kemudian desainnya sudah mengusung model full fairing yang lebih modern, serta yang tak kalah penting adalah konfigurasi mesin yang diperbarui dari sebelumnya memakai mesin 2 tak tandem twin yang terkenal karena konstruksinya yang rumit, kini diubah menjadi parallel twin alias 2 silinder sejajar. Untuk suspensi depan, Kawasaki KR1 mengaplikasikan suspensi model teleskopik berdiameter 41 mm, belakang memakai monoshock tipe unitrack. Kedua suspensi ini sudah bisa disesuaikan settingan preload dan juga ribbonnya. Masuk ke sektor kaki-kaki, velg depan memakai model cash wheel palang 3 ring 17 inch dibalut ban ukuran 100/70, lalu velg belakang ukuran 18 inch dengan ban 130/60. Kedua roda ini dipadukan dengan pengereman depan double disc brake dan belakang juga sudah pakai rem cakram, masing-masing memakai kaliper 2 piston. Mengusung mesin berkapasitas 249cc 2 tak berpendingin cairan, karburator Keihin PWK 28 mm, transmisi 6 percepatan, serta tak lupa juga sudah dilengkapi dengan teknologi power valve andalan Kawasaki yaitu KIPS atau Kawasaki Integrated Power Valve System. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 55 horsepower di 10.500 rpm dan torsi 36,2 Nm pada 8.500 rpm. Bisa dibilang power Kawasaki KR1 tidak kalah jauh dengan para pesaingnya. Namun yang menjadi poin plus dari motor ini adalah ergonomi berkendaranya yang lebih bersahabat, mesinnya mudah dimodifikasi, serta yang tak kalah penting adalah bobotnya yang hanya 123 kg saja
sehingga menjadikan Kawasaki KR1 adalah sportsback paling ringan di kelasnya saat itu. Setahun setelahnya, pada tahun 1989, pabrikan mulai mengupgrade Kawasaki KR1 menjadi Kawasaki KR1S. Pembaruan utama motor ini diantaranya adalah perubahan pada seluruh komponen internal suspensi, baik itu di suspensi depan maupun belakang, lalu frame-nya didesain ulang, sehingga handling KR1S ini menjadi lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Pada bagian kaki-kaki, velgnya diganti menjadi model cash wheel palang 5, berikut juga dengan perangkat pengeremannya diperbarui dengan piringan cakram depan lebih besar, serta kaliper rem dari sebelumnya 2 piston diubah menjadi 4 piston. Di sektor permesinan, perubahan meliputi kopling, gear ratio, knalpot chamber model balap untuk mendongkrak performa, serta silinder dengan lapisan nikel yang disebut sebagai Kawasaki Super Electro Fusion Cylinder. Karena berbagai perubahan ini, bobot kering KR1S menjadi 131 kg atau lebih berat sekitar 8 kg dibandingkan pendahulunya Kawasaki KR1. Namun di sisi lain, berkat pembaruan berbagai komponen mesin, power mesinnya berubah cukup signifikan dari sebelumnya hanya 55 horsepower, kini menjadi 65,6 horsepower di 10.500 rpm dan torsinya 44,4 Nm pada 8.500 rpm. Pada tahun 1989, salah satu majalah otomotif ternama Inggris yaitu Performance Big Magazine melakukan pengetesan kecepatan pada Kawasaki KR1S. Pengetesan dilakukan di trek padang garam Bonneville, Amerika. Hasil pengetesan ini cukup mengejutkan karena top speed maksimal yang mampu diraih Kawasaki KR1S mampu tembus sampai 140 mil per jam atau setara dengan 225 km per jam. Karena capaiannya yang luar biasa tersebut, Kawasaki KR1S dinobatkan sebagai motor 250cc terkencang di dunia versi majalah Performance Bike. Kenapa Kawasaki KR1S bisa sekencang itu? Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah power to weight ratio-nya yang terbilang bagus. Meski kencang, bukan berarti motor ini tidak punya kekurangan. Desainnya yang tidak banyak berubah dan terkesan biasa-biasa saja, ditambah lagi secara handling, KR1S dinilai yang paling buruk di kelasnya. Hal inilah yang kemudian membuat Kawasaki KR1S kurang begitu diminati pasar. Bahkan bisa dikatakan, KR1S adalah sportsback 250cc 2 tak yang gagal dalam hal penjualan. Maka dari itu, motor ini juga menjadi yang paling pertama dihentikan produksinya. Kawasaki KR1S juga sempat dibuat versi pamungkasnya, yaitu Kawasaki KR1R. KR1R lebih berorientasi pada Honda NSR 250 SP, Yamaha TZR 250 SP, maupun Suzuki RGV 250 SP, yang masing-masing dibuat sebagai sportsback versi tertinggi dari tiap seri mereka. KR1R ini memiliki spek yang sedikit berbeda, diantaranya seperti penggunaan rasio gigi lebih rapat, profil ban lebih besar, serta karburator memakai PWK ukuran 35 mm. Secara tampilan keseluruhan, KR1S dan KR1R ini hanya berbeda pada stikernya saja. Dilansir dari Wikipedia, KR1R hanya dibuat sebanyak 180 unit. Selama masa baktinya, dari tahun 1988 sampai tahun 1992, seluruh generasi motor ini kurang lebih hanya diproduksi sebanyak 10.000 unit saja di seluruh dunia. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita mengenai Kawasaki KR1S, motor 250cc terkencang di dunia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.